Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hari itu, alam bawah sangat terguncang. Semua pihak gemetar ketakutan. Keberadaan abadi menjulang di antara langit dan bumi. Saat sayapnya bergerak, kabut emas meluap ke langit dan energi kacau melonjak. Seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi sedang bergerak, yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Di sebuah gunung pendek beristirahat sebuah kuil kuno. Suara lonceng perunggu berbunyi 100 heli, dan cahaya keberuntungan mengalir ke langit. Ini adalah kuil Buddha tua yang jelas tidak berada di dalam wilayah sekte barat. Namun, itu masih ditemukan. Suara tulisan suci memekakkan telinga, dan aura dewa memenuhi udara dan melonjak ke cakrawala ke-9. Sebuah tangan emas besar terulur. Dewa yang baru saja turun dari alam yang lebih tinggi dan sedang mencari istirahat menjadi marah. Meskipun kekuatan magisnya mencapai surga, ia tetap tidak bisa menghindari tangan ini. Tangan besar itu menutup, menariknya ke atas. Itu berjuang dengan enggan, namun tempat ini meledak dengan kecemerlangan, dan hanya reruntuhan yang tertinggal saat memasuki mulut keberadaan abadi. Dunia ini sangat terguncang. Semua sisi gemetar, dan makhluk-makhluk dari 8 wilayah gemetar ketakutan. Hari itu, raksasa yang gigih memburu dewa. Di bawah rawa terdapat gua 9 lapis dengan setiap lapisan lebih gelap dari yang terakhir. Sebuah kaki besar turun, membelah garis helai bumi, meruntuhkan bumi yang gelap dan suram ini. Dewa yang berkedip dengan api dunia bawah bergegas ke atas. Dia datang dari alam yang lebih tinggi dan turun dari dunia bawah bumi. Dia sedang beristirahat di sini dan menunggu kesempatan, namun pada akhirnya ditemukan oleh keberadaan abadi. Tangan besar itu mencari keluar, menutupi langit dan bumi dan menjebaknya di dalam. Dia kemudian dilemparkan ke dalam mulut keberadaan yang tidak pernah mati. Pakar ini dengan nyala api ilahinya melolong saat dia dilahap. Di luar negeri, di atas sebuah pulau duduk 2 sosok di dalam formasi khusus. Mereka berkedip dengan cahaya ilahi. Mereka bersembunyi di sini dan ingin kembali ke alam yang lebih tinggi. Itu karena keduanya sudah tahu bahwa keberadaan abadi memusnahkan dewa, tetapi mereka masih tidak bisa segera pergi. Sepasang murid emas muncul di langit, menghadap ke tempat ini. Ada kabut tebal berputar-putar di sekitar sosok ini. Dia membuka mulutnya dan mengisap ke dalam, dan seperti sungai ke laut, keduanya dilahap. Di luar wilayah ini, ada sebuah kuil kuno yang melayang di antara meteor. Ini adalah halaman trisolasi milik sekte Mending Surga. Itu disembunyikan dengan cukup baik. Kedamaian itu rusak. Seorang ahli yang bersembunyi di dalam berteriak keras dan melakukan segala yang dia bisa untuk bergegas menuju angkasa luar yang gelap. Namun, itu tetap tidak berguna. Sosok besar muncul dari belakang. Sayapnya bergerak ringan, mengirimkan riak emas keluar. Dia dibatasi, dan kemudian tubuhnya mulai terbelah inci demi inci. Dia benar-benar ketakutan ketika dia melihat tubuhnya hancur berantakan. Ini adalah bencana besar, tetapi hanya ditargetkan pada alam yang lebih tinggi. Tubuh besar dari keberadaan abadi melakukan perjalanan melalui 8 wilayah seperti iblis atau dewa yang telah ada sejak pembukaan dunia ini. Sepertinya tidak ada yang mustahil baginya, dan tidak ada yang bisa menentangnya saat dia memburu para ahli yang menyalakan api ilahi mereka. Targetnya dipilih dengan cermat, terutama berfokus pada Gunung Abadi, sekte barat, dan ahli kekuatan besar lainnya yang telah mencoba menekannya sebelumnya. Dia berkeliaran di dunia ini untuk mencari aura ilahi. Penyegelan dewa yang dia lakukan hari ini bukan untuk membunuh sampai yang terakhir dan meninggalkan alam bawah dalam kesia-siaan, tetapi untuk menyapu orang-orang sekte besar dan sepenuhnya menyapu para ahli dari alam yang lebih tinggi.
Inilah makna sebenarnya di balik tindakan ini. Dunia di bawah langit sangat terkejut. Seluruh dunia gemetar ketakutan. Suasana pertemuan di Grand Mountain hancur. Semua orang sangat terguncang. Perubahan yang terjadi hari ini benar-benar tak terbayangkan. Ekspresi semua orang menjadi aneh setiap kali mereka melihat Shihao. Mereka semua merasakan emosi yang rumit. Dukungan orang ini sangat kuat. Bagaimana dia mencapai keadaan ini? Akhirnya, beberapa jam kemudian, semua orang dengan linglung pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat yang berbeda. Mereka diam-diam mengirim pesan ke sekte mereka untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Hong Huang, Shui Yu, dan sekte lainnya relatif lebih santai. Mereka tidak memiliki warisan di alam bawah, mereka tidak menghadapi perselisihan. Ketika Shihao kembali ke istana kekaisaran, dia secara alami menerima laporan. Hari itu, berita datang dari mana-mana, sampai beberapa altar leluhur akan meledak. Metode keberadaan abadi benar-benar menakutkan semua orang. Dia menargetkan alam yang lebih tinggi, jadi itu tentu saja hal yang baik. Di istana surgawi pusat, Shihao menyuruh Peng Nine untuk bersantai dan dia tidak perlu khawatir. Dia mengerti informasi orang dalam dan secara alami tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak khawatir. Jumlah makhluk yang menyalakan api ilahi mereka terbatas. Sebagian besar dari mereka turun dari alam yang lebih tinggi, dan jumlah mereka terbatas. Jika mereka dengan hati-hati menyembunyikan diri, akan sangat sulit untuk menemukannya. Shihao mengerutkan kening. Dia agak khawatir bahwa mereka yang lolos dari jaring akan datang mencari masalah. Saya meminta Master Sekte untuk turun dan melindungi sekte. Doa-doa dipanjatkan di setiap daerah, terutama di tempat-tempat pusaka yang tidak pernah mati itu. Setelah mengalami bencana ini, mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka mencari cara untuk menghubungi alam yang lebih tinggi dan mencari perlindungan raksasa yang tak tertandingi. Mereka semua takut akan keberadaan abadi yang menyapu segalanya, karena mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk membela diri. Namun, tidak satupun dari mereka menerima balasan. Setiap orang memiliki perasaan bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Raksasa dari alam yang lebih tinggi telah bertarung selama beberapa hari dan menghilang bersama dengan gerbang primordial itu. Mungkin waktu mereka telah habis dan mereka kembali ke alam yang lebih tinggi. Prediksi ini membuat dunia gelisah. Jika ini benar-benar terjadi, bukankah dunia ini pada dasarnya milik keberadaan yang tidak pernah mati? Sejak saat itu, langit dan bumi, tanpa diragukan lagi, telah dipisahkan. Sosok besar itu masih bergerak di dunia ini, mencari melalui 8 wilayah untuk terus memburu dewa. Kabut tebal mengelilinginya, dan cahaya keemasan mengalir. Aura yang mengejutkan dunia menyebar keluar. Bencana besar turun belum lama ini. Raksasa dari alam yang lebih tinggi semuanya mengambil tindakan, merebut keberadaan kuat dari 8 wilayah, hanya meninggalkan orang-orang mereka sendiri. Alasan pertama adalah untuk memilih obat, dan alasan kedua adalah untuk membiarkan warisan mereka sendiri di alam bawah berkembang. Sementara itu, sekarang keberadaan abadi mengambil tindakan terhadap sekte-sekte besar ini, tak terbendung saat ia menyapu semuanya, itu juga bisa dianggap sebagai penghancuran warisan mereka. Ini meninggalkan efek setelah yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, keberadaan abadi muncul di dalam ibu kota kekaisaran negara batu, membuat setiap rambut di tubuh Shihao berdiri tegak. Orang ini benar-benar berkarakter. Dia tampak tidak berbahaya ketika dia tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi ketika dia melakukannya, seluruh dunia terguncang. Raksasa itu, Shihao bertanya. Waktu mereka sudah habis. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke alam yang lebih tinggi. Eksistensi abadi menjawab. Saat ini, dia telah kembali ke ukuran orang normal.
tubuhnya tidak lagi kering dan layu seperti ketika dia pertama kali muncul ke dalam kata. Kabut cahaya menyelimuti dirinya. Mereka telah mengepung Dewa Willow dan pagoda kecil untuk mencoba dan merebut keberuntungan alami mereka. Dewa Willow mengungkapkan fragmen berkilau yang membuat banyak orang terkejut. Itu adalah salah satu peluang alami yang mereka cari, dan sebagai hasilnya, mereka mengepung dan menyerangnya. Ada raksasa yang pergi juga, karena Dewa Willow memberitahu mereka tentang tempat dengan keberuntungan alami di alam bawah. Setelah mendengar tentang ini, beberapa raksasa segera bergegas. Apakah mereka mendapatkan sesuatu? Shi Hao bertanya. Dia tahu bahwa Dewa Willow melakukan ini untuk menghabiskan waktu mereka. Aku tidak tahu. Keberadaan abadi menggelengkan kepalanya. Setelah waktu mereka habis, para raksasa itu tidak punya pilihan selain segera kembali ke alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Dewa Willow memasuki gerbang primordial bersama dengan pagoda kecil. Keberadaan abadi juga masuk, mengirimkan tubuh roh melalui gerbang kabur. Semua orang sebelumnya berpikir bahwa tubuh aslinya telah masuk. Saya hanya ingin mengalaminya sedikit. Itu benar-benar tempat yang menakutkan, keberadaan abadi menghela nafas dan berkata. Tubuh rohnya bahkan tidak bisa melihat banyak setelah masuk sebelum segera berubah menjadi genangan darah dan mengalir keluar. Sampai-sampai dia bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan kematiannya atau apa yang bahkan terjadi. Bagaimana dengan Dewa Willow dan pagoda kecil? Shi Hao gemetar dalam hati. Dia sangat gugup. Mereka cukup kuat. Mereka mengirim beberapa korban masuk dan 2 atau 3 raksasa lainnya sebelum masuk. Keberadaan abadi berbicara dengan ekspresi tidak jelas. Dia tidak tahu apakah darah Dewa Willow termasuk dalam darah yang mengalir keluar. Pertempuran yang pecah di sana sangat intens. Gerbang primordial kemudian menghilang, melepaskan diri dari kendali Dewa Willow dan tenggelam ke kedalaman kekacauan utama. Masih ada lagi yang harus saya lakukan. Keberadaan abadi bangkit. Ada sepotong berkilau yang seputih salju seperti batu giok di telapak tangannya. Itu berkilau dengan cahaya. Apa itu? Shi Hao bertanya. Cermin kekacauan primal. Eksistensi abadi menjawab. Inilah tepatnya potongan berkilau yang diungkapkan Dewa Willow. Itu adalah harta ajaib yang, setelah selesai, akan memungkinkan seseorang untuk melihat dunia di atas dan bumi di bawah, menembus melalui 9 langit dan ke-10 bumi. Bagian ini saja sudah memiliki kekuatan ilahi yang menakjubkan. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk memeriksa ke-8 wilayah. Itulah mengapa para raksasa menjadi gila. Mereka ingin mendapatkannya dan kemudian bergabung dan mengaktifkan harta tertinggi ini bersama-sama untuk mengamati pegunungan dan sungai di alam bawah untuk mendapatkan peluang alam yang besar. Pada kenyataannya, itu hanya sebuah fragmen, jadi itu sama sekali tidak mencengangkan seperti yang mereka pikirkan. Mungkin dia bisa mencari makhluk hidup, tapi mencari peluang alam yang besar itu terlalu sulit. Saya pergi. Keberadaan abadi bergegas ke surga. Dia membawa pecahan bersinar yang ditinggalkan Dewa Willow bersamanya sebelum menuju ke kehampaan. Hari itu, seberkas cahaya ilahi menembus langit di atas dan bumi di bawah, muncul di 8 wilayah dan bersinar ke segala arah. Keberadaan abadi mengaktifkan fragmen putih salju ini dan melakukan perjalanan kemana-mana untuk mencari makhluk dengan nyala api ilahi mereka. Hasilnya cukup bagus. Meskipun dia tidak dapat menemukan bangunan kuil makhluk tertinggi, menemukan pembudidaya yang lebih lemah dari dirinya sendiri terlalu mudah. Di dalam jurang menyembunyikan pohon anggur hantu. Itu gemetar ketakutan. Meskipun telah menyalakan api ilahi, itu sangat ketakutan. Cahaya putih menyebar dan menyapunya, menerangi tubuh aslinya. Sebuah tangan besar terulur, menghancurkan jurang dan meraihnya. Itu langsung dimakan.
Di dalam gunung berapi, magma merah dan panas melonjak. Seekor naga banjir merah bersembunyi di sini untuk menghindari bencana besar. Setelah turun dari alam yang lebih tinggi, ia awalnya berpikir bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terhentikan dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya, namun pada akhirnya, ia akhirnya memilih tempat kematiannya. Hamparan cahaya suci tersebar, menyinari tubuhnya. Au! Ia mengeluarkan teriakan ketakutan dan melompat ke udara. Sayangnya, itu semua sia-sia dan keberadaan abadi malah langsung membawanya ke mulutnya yang besar. Dengan pemisahan langit dan bumi, hasil utamanya adalah makhluk dari alam yang lebih tinggi tidak bisa turun lagi. Sementara itu, ada beberapa area di alam bawah yang masih bisa naik ke surga dan memasuki alam tinggi yang tak terbatas. Hukum alam mengizinkan makhluk tingkat rendah untuk memasuki domain tingkat yang lebih tinggi, tetapi sangat sulit bagi keberadaan yang kuat untuk turun ke dunia yang lebih rendah, karena mereka akan menerima batasan. Ini, mungkin, cara Dao Agung melindungi alam bawah. Hanya saja, jalan itu telah ditutup sementara oleh keberadaan abadi. Meskipun dia tidak bisa membalikan hukum alam dunia ini dan akan segera dibuka kembali, mereka pasti ditutup sekarang. Ada ahli yang dengan panik menyerang pembatasan ini untuk kembali ke alam yang lebih tinggi. Sayangnya, itu terlalu sulit bagi mereka untuk melakukannya. Meskipun kamu tidak mati, kamu akan menghadapi kesengsaraan karena melawan surga seperti ini. Nenek moyang kita pasti akan bergabung untuk menekan dan membunuhmu. Beberapa individu yang kuat meraung. Bising! Mata keberadaan abadi terbuka lebar. Cahaya keemasan berkelap-kelip, membekukan orang-orang ini di tempatnya. Kemudian, dengan tamparan, mereka semua hancur menjadi ketiadaan. Tindakan penyegelan dewa telah berakhir. Langit dan bumi menjadi jernih dan damai kembali. Bencana yang mengerikan telah berakhir. Kan? Aku akan pergi. Keberadaan abadi kembali ke istana kekaisaran negara batu lagi. Kata-katanya singkat saat dia memberitahu Shihao bahwa semuanya sudah selesai. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mulai hari ini, tidak ada orang lain yang akan mengganggu alam bawah. Akan ada masa damai yang sangat panjang, dan mungkin ini akan menjadi masa subur di mana orang-orang kudus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Jika dewa muncul, maka mereka masih akan menjadi penduduk asli dari alam bawah yang mencapai tingkat kekuatan itu. Senior, bisakah kamu tinggal di sini lebih lama? Shihao mendesaknya untuk tinggal untuk meminta bimbingan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan akan segera pergi. Pupil emas eksistensi abadi bersinar, dan gigi putih saljunya mengintimidasi. Jelas bahwa dia pergi ke alam yang lebih tinggi untuk menimbulkan bencana. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, ada nyala api besar yang menyala di dalam dirinya. Keberadaan abadi telah bertahan dengan pahit selama bertahun-tahun. Dia ingin balas dendam. Begitu dia pergi, akan terlalu sulit untuk kembali. Hukum alam dunia ini juga cocok untuknya. Naik itu mudah, tapi sulit untuk turun. Terlepas dari apakah kamu memasuki alam yang lebih tinggi atau tidak, yang terbaik adalah jika kamu tidak meminjam namaku. Jika tidak, Anda akan menjatuhkan bencana tanpa akhir pada diri Anda sendiri. Keberadaan abadi mengingatkan. Shihao menghela nafas. Leluhur yang merepotkan ini akan menjungkir balikkan surga. Dia bisa membayangkan surga sudah dilemparkan ke dalam kekacauan. Senior, jaga dirimu baik-baik. Dia hanya bisa mengatakan ini. Meskipun keberadaan abadi itu kuat, dia juga memiliki banyak musuh. Tidak diketahui apakah keputusannya untuk naik itu baik atau buruk. Sangat mungkin bahwa dia berjalan tepat ke dalam jebakan. Keberadaan abadi sangat mudah. Tanpa mengucapkan kata-kata tambahan, itu langsung menembus langit dan pergi.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.